Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Kali ini kembali lagi sama aku Bunga Aulia Putri dari jurusan akuntansi semester 3. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang presentasiku dari mata kuliah statistik. Yang saya hormati Ibu Sriwinda Damanik, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman yang sangat-sangat saya banggakan. Baik, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang data dan pengumpulan data. Materi ini sebenarnya sering ya kita dengar, tapi kadang kita juga belum benar-benar memahami maknanya gitu. Jadi di video ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang santai dan mudah untuk dipahami. Dan semoga kalian dapat memahami apa yang akan aku ucapkan, yang aku jelaskan dan aku sampaikan. Pada slide pertama ini ada sebuah judul presentasi saya, yaitu data dan pengumpulan data. Materi ini membahas apa itu data, bagaimana cara pengumpulan data, apa tujuannya, metode apa yang digunakan, contoh, dan diakhiri dengan kesimpulan. Di kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sangat sering berhubungan dengan data ya. Sadar atau nggak sadarnya, memang kita berhubungan dengan sebuah data. Misalnya, data nilai, data jumlah siswa, data kehadiran, dan lain sebagainya. Data ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar. Dasar apa? Dasar untuk mengambil keputusan. Kalau datanya tidak ada atau tidak benar, maka keputusan yang diambil juga salah, tidak akan valid. Data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang belum diolah. Artinya, data ini masih belum punya makna yang jelas gitu ya. Tapi sebelum diproses lebih lanjut, data itu memiliki sebuah tujuan. Terus caranya seperti ini. Contohnya seperti angka nilai ujian nih. Kalau hanya berupa angka, itu masih disebut data. Tapi setelah dianalisis, barulah menjadi sebuah informasi yang dapat kita sampaikan dan dapat dipercaya. Secara umum, data dapat diartikan sebagai kumpulan fakta atau keterangan yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh informasi. Jadi, bisa dibilang data itu adalah bahan dasar. Kalau tidak ada data, maka informasi yang dihasilkan juga tidak akan akurat. Ada beberapa jenis-jenis data. Data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Data kuantitatif itu biasanya berbentuk kata-kata, seperti pendapat, tanggapan, atau deskripsi suatu keadaan gitu. Sedangkan data kuantitatif adalah berbentuk angka, seperti umur, tinggi badan, jumlah mahasiswa, atau nilai ujian. Kemudian ada pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah sebuah proses memperoleh dan mengumpulkan berbagai fakta atau informasi dari sumber tertentu. Untuk tujuannya adalah untuk pengumpulan data gitu, supaya data yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga bisa dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian ada tujuan pengumpulan data. Apa itu tujuan pengumpulan data? Yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan data yang baik, maka kita bisa melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukannya data masih acak-acakan, ya kita nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan tersebut gitu. Lalu metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode primer dan metode sekunder. Metode primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misalnya melalui observasi, wawancara, atau kuesioner gitu. Sedangkan metode sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti buku, arsip dokumen, atau laporan. Untuk contoh pengumpulan datanya, contoh pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari ini ya, misalnya melakukan wawancara kepada responden, menyebarkan kuesioner, mengamati suatu kegiatan secara langsung, atau mengumpulkan data dari dokumen dan arsip yang tersedia.
Berakhirlah kita kepada kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, data merupakan dasar informasi yang sangat penting, sedangkan pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data yang akurat agar analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat. Demikian penjelasan materi tentang data dan pengumpulan data yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Winda Damanik SPD MSI atas bimbingan dan ilmunya, serta kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.